Tujuan daripada sesi ini atau penyampaian materi ini adalah diharapkan sekolah atau madrasah sebagai peserta sosialisasi dapat pertama memiliki dokumen pelaksanaan akreditasi tahun 2021. Yang kedua, memahami struktur instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020 yang sedang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, memahami aspek di dalam IASP tahun 2020. Yang keempat, menyiapkan bukti fisik. Nah, ini yang penting. Menyiapkan bukti fisik untuk pembuktian kinerja telaah dokumen sesuai dengan rentang waktu yang diminta, serta menyiapkan personil yang akan diwawancara nanti. Dan yang kelima adalah mengirimkan berkas atau dokumen kelengkapan dari dia atau data isian akreditasi secara daring atau online. Bapak Ibu yang saya hormati, dokumen yang harus dimiliki oleh sekolah maupun madrasah adalah pertama, prosedur operasional standar atau pos akreditasi tahun 2021, kemudian pedoman akreditasi sekolah ataupun madrasah tahun 2021, kemudian instrumen akreditasi satuan pendidikan ya tahun 2020 yang berlaku saat ini yang digunakan oleh asesor nanti, dan yang keempat adalah panduan Sispena untuk sekolah ataupun madrasah. Nah, 4 dokumen ini harus dimiliki dan dipelajari sebelumnya. Di dalam instrumen akreditasi tahun 2020 ini hanya ada 4 komponen, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 komponen. Yang pertama adalah komponen mutu lulusan. Ya. Yang kedua adalah komponen proses pembelajaran. Yang ketiga, komponen mutu guru. Dan yang keempat adalah komponen manajemen sekolah. Saya jelaskan satu persatu. Komponen mutu lulusan ini memiliki 3 subkomponen, yakni karakter siswa, subkomponen kedua adalah kompetensi siswa, dan subkomponen ketiga adalah kepuasan pemangku kepentingan. Ini tiap-tiap subkomponen memiliki butir-butir inti yang berbeda, baik jumlah maupun bunyinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya selain daripada butir inti yang ada di 4 komponen ini, ada juga butir kekhususan. Butir kekhususan ini Bapak Ibu sekalian, itu hanya ada di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kemudian di SMK atau MAK, dan di SLB. Itu sama, butir intinya 35. Tetapi butir kekhususan untuk SD ada 1, untuk SMP dan SMA tidak ada butir kekhususan, untuk SMK ada 9, dan SLB ada 5. Nah, jadi bisa dihitung masing-masing berapa butir yang harus diisi, ya, berapa untuk masing-masing jenjang, tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut dengan aspek di dalam IASP tahun 2020. Di dalam instrumen akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020, itu pertama ada komponen, yang tadi sudah saya jelaskan apa itu komponen. Kemudian yang kedua ada pernyataan. Yang ketiga ada level dan capaian kinerja. Nah, ini yang nanti akan menentukan levelnya itu berapa tiap-tiap instrumen yang dihasilkan atau dicapai oleh tiap-tiap satuan pendidikan, sekolah maupun madrasah. Yang keempat adalah petunjuk teknis, di mana di situ A ada definisi, kemudian ada pembuktian kinerja yang akan dibuktikan melalui observasi, kemudian juga ada telaah dokumen, kemudian ada wawancara, dan juga ada angket. Ini adalah keempat teknik penggalian informasi ini akan dilakukan oleh asesor kepada pihak sekolah ataupun madrasah. Oleh karena itu, di awal sudah disampaikan bahwa sekolah madrasah itu harus menyediakan bukti fisik dokumentasi yang akan diperlukan ketika telaah dokumen. Kemudian akan dilakukan observasi di sekolah atau madrasahnya, kemudian dilakukan wawancara baik terhadap kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala sekolah atau madrasah, kepada guru, kepada orang tua siswa, komite maupun siswa di sekolahnya.
dan juga ada angket yang akan disebar kepada para siswa. Berikutnya adalah masih dalam petunjuk teknis, ada kesimpulan penilaian. Ini adalah aspek-aspek yang ada di dalam IASP tahun 2020. Saya lanjutkan. Nah, yang disebut dengan komponen, tadi sudah saya contohkan, ada 4 komponen di dalam IASP 2020 ini. Ya, ini pertama komponen mutu lulusan. Yang kedua komponen proses pembelajaran. Yang ketiga komponen mutu guru. Dan yang keempat komponen manajemen sekolah atau madrasah. Nah, sebagai contoh komponen di sini adalah komponen mutu lulusan. Kemudian pernyataannya apa? Itu ada di tiap butir instrumen. Misalnya di sini nomor 1, berarti instrumen nomor 1, butir nomor 1. Pernyataannya apa? Misalnya di sini tertulis, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Itu bunyinya seperti itu, di butir inti. Nah, kemudian yang disebut dengan level, ya, level dan capaian kinerja, di sini ada level, ya, dan ada capaian kinerja. Level ini ada sampai dengan 4. Level 1, 2, 3, 4. Tentunya untuk pencapaian level ini tergantung kepada hasil penggalian data. Baik melalui telaah dokumen, observasi, kemudian angket, dan juga wawancara. Nah, oleh karena itu, disinilah capaian kinerjanya. Untuk level 4, seperti ini yang dihasilkannya. Kalau levelnya hanya 3, seperti ini bunyinya. Kemudian yang levelnya 2, seperti ini bunyinya. Kalau level 1, seperti ini bunyi atau hasil kinerja sekolahnya. Berikutnya adalah petunjuk teknis. Di sini ada petunjuk teknis. Tadi sudah dikatakan ada definisi. Ini definisi ini menggambarkan tadi dari pernyataan. Di pernyataan ada siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Maka di sini dijelaskan definisinya. Disiplin itu apa? Kemudian disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan dan seterusnya. Kemudian membudaya adalah apa? Dijelaskan. Ya, membudaya itu apa? Jadi di sini definisi-definisi yang menjelaskan tentang pernyataan di instrumennya. Nah, berikutnya adalah yang kedua, pembuktian kinerja. Di sini ada lakukan observasi, misalnya. Jadi pembuktian kinerja itu bisa dengan pertama observasi, bisa dengan telaah dokumen, bisa dengan wawancara, juga bisa dengan angket. Nah, kita lihat sekarang yang observasi. Jadi lakukan observasi sesuai tabel berikut. Jadi nanti asesor, Bapak Ibu sekalian, akan menggali data melalui observasi. Misalnya, sekaitan tadi dengan instrumen nomor 1 tentang disiplin siswa. Tentunya nanti akan digali tentang observasi ini, bagaimana kedisiplinan waktunya, kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan tata tertib. Oleh karena itu, pihak sekolah nanti akan diobservasi sekaitan dengan disiplin-disiplin ini. Kaitan dengan disiplin waktu misalnya, bagaimana kedisiplinan kehadiran di sekolah atau madrasahnya? Siswanya seperti apa? Kemudian kedisiplinan kehadiran di kelasnya siswa seperti apa? Kemudian kedisiplinan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya, seperti apa? Itu akan dilihat. Dokumen-dokumennya akan dilihat, diobservasi. Berikutnya yang kedua, ada pembuktian kinerja ya melalui telaah dokumen, Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan telaah dokumen, misalnya tadi nomor 1 tentang kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, ya itu nanti sekolah akan diminta dokumen kaitan dengan kedisiplinan siswa tersebut. Apakah tata tertibnya ada, ya, ditegakkannya bagaimana, ya, hak dan kewajibannya bagaimana, penghargaannya bagaimana, ya, sanksinya bagaimana. Itu juga bisa dilihat dari buku piket, ya, yang berisi keterlambatan siswa misalnya, ketidakhadiran siswa di sekolah, kemudian catatan guru wali kelas juga nanti akan dilihat begitu. Nah, berikutnya juga melalui wawancara, Bapak Ibu. Penggalian data melalui wawancara itu akan dilakukan, misalnya kaitan tadi tentang kedisiplinan waktu. Itu dapat digali dari
Pertama, kedisiplinan kehadiran. Kedisiplinan kehadiran di kelas atau dalam ekstrakurikuler dan sebagainya. Itu akan ditanyakan dalam wawancara itu pertama kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kepada guru dan juga kepada siswa ditanyakannya. Ya, orang tua tidak ditanya untuk kedisiplinan waktu ini. Karena yang tahu di sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Kemudian juga kaitan dengan kedisiplinan berpakaian sama ditanyakan nanti di wawancara kepada guru atau kemudian kepala sekolah dan wakil dan juga kepada siswa. Ya, demikian juga untuk hal yang lainnya. Tata tertib juga sama. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan wawancara ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti asesor itu akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan mana yang akan diwawancarakan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan atau instrumen mana yang akan ditanyakan kepada guru dan pertanyaan-pertanyaan mana atau instrumen mana yang akan ditanyakan kepada siswa. Oleh karena itu, nanti wawancara itu akan dilakukan ya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru maupun siswa, tentunya dalam tempat dan waktu yang berbeda. Artinya, kalau wawancara dengan guru itu di ruang mana, misalnya wawancara dengan siswa dilakukan di ruang mana, gitu. Seperti itu. Oleh karena itu, pihak sekolah mesti menyiapkan siapa nanti yang diwawancara baik guru, siswa maupun wakil kepala sekolah yang bisa memberikan informasi dalam penggalian data oleh asesor. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir adalah di sini ada kesimpulan, ya, kesimpulan dari penilaian. Nah, nanti kesimpulan itu akan dituliskan di sini, ya, berdasarkan analisis pada tabel kerja yang dilakukan melalui observasi, tadi yang diobservasi, kemudian telaah dokumen dan wawancara serta mungkin angket untuk nomor tertentu, yaitu nomor instrumen butir nomor 4, disimpulkan sebagai berikut. Nah, maka nanti untuk yang instrumen nomor 1 nanti dibuat kesimpulannya di sini. Ini minimal 50 kata. Maka di sini bisa dicantumkan level kinerjanya berapa untuk instrumen nomor 1 tentang disiplin siswa. Ya, maka itulah yang menggambarkan capaian kinerja bagi sekolah madrasah tersebut pada butir pertama. Misalkan berapa, atau 2, 3, atau 4. Itu nanti akan tergambar level ini dari kesimpulan yang ada di kotak ini nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kaitan komponen, kemudian pernyataan dan pembuktian kinerja, ya, kemudian SDMI dan juga SLB. Ya, di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, butir inti ini sekali lagi di mutu lulusan ada 11, ya kan? Ada 11 butir. Kemudian di proses pembelajaran ada 7 butir, ya, butir inti. Kemudian di mutu guru ada 4 butir inti. Dan di manajemen sekolah madrasah ada 13 butir inti. Nah, sedangkan untuk penyebarannya kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ya, saya akan jelaskan sebagian. Misalnya tadi di mutu lulusan, ya, komponen mutu lulusan. Ini kan ada 11 ya subkomponen. Ya, ada 11 pernyataan di sini. Ya, 11 pernyataan. Nah, maka di sini misalnya siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ya, itu nanti akan diobservasi, akan dilihat dokumennya juga, ya. Kemudian akan diwawancara kepada kepala sekolah, kepada guru, dan kepada siswa, juga kepada orang tua. Itu untuk pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2, siswa menunjukkan perilaku religius ya dalam aktivitas di sekolah maupun madrasah. Itu akan dilakukan observasi, akan dilakukan telaah dokumen, dan wawancaranya dilakukan kepada guru mata pelajaran dan kepada siswa. Kepala sekolah tidak ditanya untuk pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 3 misalnya, siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Itu akan dilakukan telaah dokumen,
kemudian akan wawancara dengan kepala sekolah, akan wawancara dengan guru mata pelajaran, dan akan wawancara kepada siswa. Yang keempat, ya, butir yang keempat, pernyataannya siswa terbebas dari perundungan atau bullying di sekolah madrasah. Ya, tidak ada kegiatan bully di sekolah. Nah, itu dilakukannya pertama telaah dokumen, kemudian ada angket. Nah, jadi satu-satunya angket yang disebar kepada siswa itu pada butir 4, ya, yakni pernyataannya siswa terbebas dari perundungan atau bullying di sekolah madrasah. Maka ini harus diisi oleh siswa. Kemudian wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, kepada guru mata pelajaran, dan kepada orang tua siswa di sini. Nah, ya, siswanya tidak diwawancara lagi karena sudah mengisi instrumen, maka orang tua yang ditanya. Dan demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah penggalian-penggalian data baik melalui observasi, telaah dokumen, angket maupun wawancara. Jadi setiap pernyataan dari butir inti maupun kekhususan di sini ada siapa yang diwawancara, siapa yang dilakukan diberikan angket, kapan diberikan telaah dokumen, dan yang mana yang diobservasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh saya contohkan satu lagi, misalnya yang pernyataan ke-8 ini. Siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, ini tentunya akan diobservasi. Kemudian akan dilakukan telaah dokumen juga. Akan diwawancara kepala sekolahnya. Akan diwawancara guru mapelnya. Dan akan diwawancara siswanya. Demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian, sampai dengan pernyataan yang terakhir di setiap komponen. Maka termasuk wakil kepala sekolah pun, wakil kepala sekolah mana yang akan diwawancara. Contoh misalnya dalam proses pembelajaran di instrumen butir ke-12 yang pernyataannya proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Nah, untuk menggali ya pernyataan di instrumen butir ke-12 ini itu akan dilakukan di sini adalah diobservasi, kemudian ditelaah dokumen, wawancara dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, wakase kurikulum di sini. Ya. Jadi yang diwawancara itu ada wakase kurikulum, tapi kalau di guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis, wakaseknya itu yang ditanya adalah wakasek kesiswaan. Ya, selain daripada kepala sekolah, selain juga siswa dan juga orang tua, ya, wawancaranya. Sementara telah dokumen dan observasi itu dilakukan. Demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sampai dengan mutu guru juga sama seperti itu, ya, dan juga di manajemen sekolah, ya, wakil mana yang diwawancara di sini sudah tertulis ada bagian humas, ya, wakasek humas, yaitu di instrumen dan pernyataan ke-26 membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, baik siswa, guru dan kepala sekolah, ya, kemudian orang tua untuk mewujudkan keharmonisan ya internal dan eksternal sekolah madrasah. Itu nanti ada observasi, ada telaah dokumen, ada wawancara dengan kepala sekolah dan wakasek humas di sini. Kemudian juga kepada guru mata pelajaran dan terakhir kepada orang tua. Ini adalah yang dituliskan di sini adalah mereka yang diwawancara, kemudian ini yang dilakukan. Setiap instrumen dan pernyataan seperti itu. Sampai dengan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang kelima, saya akan bahas, Bapak Ibu sekalian, sekaitan dengan butir kekhususan. Ya, ini untuk SLB. Ya, sama halnya di sini di mutu lulusan, ya, di instrumen pernyataan nomor 36, siswa menunjukkan kemampuan kebutuhan khusus ya, sesuai dengan jenis kekhususannya. Ini untuk SLB. Maka di situ dilakukan observasi, telaah dokumen juga,
kemudian wawancaranya dengan kepala sekolah, dengan wakasek kesiswaannya, kemudian dengan guru mata pelajaran, dan terakhir dengan orang tua siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan dilakukan oleh asesor saat visitasi dan pihak sekolah atau madrasah mesti menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam telaah dokumen, kemudian observasi tentunya melihat lingkungan sekolah dan kebiasaan atau budaya di sekolah dan diwawancara kepada pihak-pihak yang dibutuhkan sehingga nanti pihak sekolah harus menyiapkan personal-personal yang akan diwawancara oleh asesor saat visitasi. Nah, demikian juga untuk butir kekhususan untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, yakni di pernyataan butir ke-36, yaitu guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Itu khusus untuk SD dan MI. Tematik terpadu. Itu ditelaah dokumen, ya dilihat dokumennya, kemudian wawancara dengan kepala sekolah dan juga wawancara dengan gurunya. Bapak Ibu sekalian, itu kaitan dengan untuk di sekolah dasar dan juga SLB. Nah, kemudian khusus dengan SMK, di sini ada komponen pernyataan dan pembuktian kinerja untuk SMK dan MAK. Pada dasarnya tidak jauh berbeda ya pada saat pembuktian kinerja di jenjang-jenjang yang lain. Di sini di butir inti sama ada 11 di mutu lulusan ya butir intinya ya untuk penggajiannya sama ya yaitu misalnya siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi maka dilakukan observasi kemudian telah dokumen kemudian wawancara dengan kepala sekolah dengan guru mata pelajaran dengan siswa dan dengan orang tua. Demikian seterusnya, sama seperti jenjang yang lain, ya siapa yang diwawancara, siapa yang harus dimintai keterangan, termasuk dalam instrumen keempat pernyataannya siswa terbebas dari perundungan, itu tetap ada angket yang diberikan kepada siswa dan itu harus diisi oleh siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai dengan komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan juga manajemen sekolah dan madrasah, penggaliannya datanya tidak berbeda atau hampir sama dengan jenjang-jenjang yang lain, sehingga pihak sekolah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga siapa yang diwawancaranya. Nah, demikian juga butir kekhususan untuk SMK, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dibaca, dipelajari. Ya, di mutu lulusan ini butir kekhususannya. Di proses pembelajaran ini butir kekhususannya. Kemudian di mutu guru ini butir kekhususannya berikut pernyataannya. Demikian juga di manajemen sekolah ini adalah pernyataan butir kekhususan dan tentunya penggalian datanya ini yang dilakukan lewat observasi ini yang dilakukan lewat studi telah dokumen yang ini adalah yang dilakukan oleh wawancara dengan personal-personal tertentu. Ini menunjukkan yang harus disiapkan oleh pihak sekolah di dalam melakukan persiapan visitasi dan pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaitan dengan upload ya IPM dan dokumen lainnya pada dia. IPM itu adalah indikator pemenuhan mutlak. Ya, jadi mutlak di sekolah itu harus ada. Misalnya sekolah sudah meluluskan. Nah, ini mutlak berarti kan. Ini IPM ini diisi oleh sekolah, walaupun nanti asesor nanti bisa melihat ya IPM yang sudah diisikan oleh sekolah di dalam data isian akreditasi. Ya, atau disingkat dengan dia. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini penting untuk dipahami kaitan dengan rentang waktu. Jadi dokumen-dokumen yang diminta itu Bapak Ibu sekalian ada yang diminta sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Ada yang 4 tahun harus ada yang 3 tahun harus ada, dan ada cukup 2 tahun yang harus ada. Misalnya yang 2 tahun, itu ada di butir 23, 25, dan 44. Misalnya RKS 2 periode, nah itu harus ada. Ya, RKS 2 periode ya. Kemudian di butir 44 BKK Bursa Kerja Khusus SMK itu harus ada selama 2 tahun. Kemudian harus ada 3 tahun ini. Ya, ada di butir 10, butir 24, butir 37 dan di IPR-nya
PR 5 dan IPR 6. Ini adalah kaitan dengan nilai ujian, supervisi kepala sekolah, data kelulusan SMK, berapa orang yang bekerja, berapa orang yang berwirausaha, dan sebagainya. Itu datanya 3 tahun terakhir harus ada. Dan yang berikutnya adalah buku leger, ya, pengalaman kepala tata usaha dan tenaga administrasi sekolah dan pengalaman kepala perpustakaan. Ini adalah kaitan dengan butir 9 dan IPR 4 dan 6. Ini adalah harus ada 4 tahun terakhir. Jadi bukti-bukti fisik ini harus disiapkan oleh sekolah sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan sekaitan dengan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dipersiapkan untuk menghadapi visitasi akreditasi di tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.